Oke, pekerjaan kita cuma dua. Closing, rekrut, closing, rekrut, closing, rekrut. Gitu ya. Jangan sekali-kali teman-teman cuma rekrut doang ya. Nggak bisa. Itu belum saatnya sekarang. Jadi, closing, rekrut, closing, rekrut. Nangkap ya? Contoh, kita punya PR harus beresin 180 juta api. Anggaplah kita sama-sama dari nol. Kalau teman-teman sudah punya, itu bonus. Kemarin udah punya, tapi jangan dihitung. Bonus ya. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu setara dengan 15 juta. Premi. Sampai sini paham? Paham ya? Yes. Oke. Nah, sekarang teman-teman, itu levelnya di mana? Artinya gini loh, angka berapa yang saya itu pede untuk closing? Contoh, misalnya Pak Ahmad ya. Bu, kalau saya 1 juta, saya masih pede. Gopek, saya pede banget. 2 juta agak pede. Gitu kan? Clear ya? Itu contoh. Mariam, Bun, aku 1 juta pede. Gopek pede banget. Itu contoh ya. Mbak Septi misalnya aku 1 juta oke. Agak pede. Tapi kalau gopek aku pede banget. Tangkap ya? Kayak gitu ya. Mas Roni juga tahu ya. Aku kalau gopek pede. Gopek itu 500.000. Mariam tahu kan gopek kan? Iya, 5. Oke. Iya. Artinya masing-masing melihat ukuran kita masing-masing. Ya. Semua dikasih dikasih waktu yang sama 3 bulan. Nah, anggaplah kita main di GoPay 500.000. Oke? Berarti targetnya carilah 30 orang. Ya dong, 30 orang yang preminya 500.000. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, supaya speed, supaya cepat mainnya, carilah satu keluarga. Ayah, ibu, anak. 1,5 juta dong. Bener nggak? Ayah, ibu, anak. Jadi setiap closing itu langsung sabet ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, anak. Jadi effortnya satu, dapatnya tiga. Sampai sini paham ya? Ya, ya, Bu. Belajar Iya. untuk percaya diri, datengin ke rumah mereka. Supaya ketemu ayah, ibu, dan anak. Nanti caranya kita akan kasih tahu. Jadi kalau kita mau kerja cepat, speed, ya kan, dan kita mau pakai istilahnya apa ya, leverage. Itu artinya kita memaksimalkan efisien, efektif, gitu kan ya. Efisien itu artinya kerjanya lebih sedikit, dapatnya lebih banyak. Karena waktunya kan 3 bulan, ya kan? Nah, cobalah cari yang keluarga, ayah, ibu, anak, ya kan? Nah, kalau kita punya waktu 3 bulan, jangan berpikir bahwa saya selesainya 3 bulan. Jangan. Kita punya waktu beresin 180-nya 2 bulan. Nah, jadi gimana? 30 yang kita perlukan, gopek, ya kan? Berarti waktunya 60 hari. Berarti setiap 2 hari closing satu. Ya dong? Kan Oh, semuanya dong. 30. Ya kan? Bener nggak itu kan saya? Iya, Bun. Yes. Gimana caranya setiap 2 hari gua closing gopek aja? Ternyata saya closing nih. Iya, turun mi bawa juga minuman. Nah, Kebayar, Pi. ternyata Berapa ya? ya, ternyata Mobil setelah suruh di 2 hari, diam. Nah, ternyata setelah 2 hari saya closing satu, tapi nggak gopek 1 juta. Berarti saya 2 hari ke depannya saya tidur ya? No, nggak bisa. Kan saya bilang minimal aja. Setiap 2 hari saya closing minimal gopek. Setiap 2 hari loh ya. Sampai sini paham ya Pak Ahmad ya? Mbak Septi apa ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Gimana caranya? Per 2 hari saya bisa closing gopek. Minimal. Ternyata dia 1 juta. Berarti aku ke depannya cuti ya? Nggak bisa. Itu bonus. Dianggapnya satu. Clear ya? Ternyata aku closing 3 sekeluarga. Berarti aku 6 hari libur ya? Nggak bisa. Itu bonus. Kan saya bilang paling lama 2 bulan beresin 180. Kalau dapatnya lebih cepat, oke nggak? Oke lah. Benar kan? Tapi kalau misalnya gerak teman-teman ternyata nggak cepat. 2 bulan cukup nggak? Cukup. Aku nggak bisa nih closing sekali ketemu orang 3 closing. Aku bisanya 2 hari sekali satu, boleh nggak? Boleh. Itu namanya efektif.
effortnya besar, dapatnya sama. Yang nggak efektif adalah ketemu banyak, nggak closing-closing, nggak efisien juga. Pasti ada sesuatu yang harus kita betulin. Jadi kalau efisien itu ketemu satu keluarga langsung closing, itu efisien. Suruh nyari satu dapat tiga, gitu kan? Kalau efektif, closingnya satu per 2 hari itu efektif. Nggak apa-apa. Jadi sekarang judul kita dua, efisien sama efektif. Itu aja. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lakukan ini, selambat-lambatnya teman-teman ikutin aturan main. Nak 2 hari closing satu, pasti 2 bulan punya 180. Gitu kan? Pribadi. Pribadi kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali udah closing, dia sudah tanda tangan, sudah submit, langsung tanya, Pak, mau gratis nggak setorannya mulai bulan depan? Mau dong. Gimana caranya, Pak Ahmad? Cerita kayak saya tadi ke teman Bapak hanya cukup butuh 5 orang. Oh gitu. Saya ulangi ya Pak. Saya ngomong lagi, Bapak rekam ya. Nah, teman-teman wajib PD, belajar untuk PD, mengulang lagi presentasinya dan direkam oleh nasabah teman-teman. Clear? Bapak dengerin aja rekaman ini, cerita ke teman Bapak. Clear kan? Oh oke. Berarti saya jadi agen dong. Join bisnis kayak saya. Gitu ya. Berapa lama saya harus kerjain supaya supaya saya gratis? Secepat Bapak bisa cerita dan orang itu mau. Ya dong. Kalau sehari saya langsung oke dengan 5 orang, berarti langsung dapat dong. Ya, tapi ini perlu paling cepat 2 minggu. Oh bisa, kan harus didaftarin dulu Pak lisensinya. Bapak belum punya lisensi. Harus harus punya lisensi kayak saya gini. Bilang gitu ya ke nasabah kita. Jadi begitu dia closing tanda tangan sama kita, langsung ambil data buat keagenan. Kita efisien di sini. Paham ya? Pak Roni paham ya? Mbak Siap. Seti Iya, paham? Bu. Paham. Mariam paham? Pak Ahmad paham? Paham, Bu? Paham. Jadi kerja kita langsung double. Closing, rekrut. Closing, rekrut. Pertanyaannya, kalau dia nggak mau closing gimana? Maunya langsung rekrut. Boleh. Dengan catatan, begitu dia kita rekrut, dia harus beli polis di dirinya sendiri. Misalnya nih, Pak Roni, rekrut orang. Bun, dia nggak mau tuh, Bun, buka di saya. Dia mau buka di dirinya sendiri. Boleh. Clear ya? Aku mau juga Uang mau di kayak, depan. ya, Komitmennya di depan untuk buka yes. polis. Komitmennya di depan. Pak Ahmad bisa, Bu, ini nggak mau nih jadi mas saya, tapi dia punya polis. Berarti minta data, daftarin, dan langsung bikinin ilustrasi. Begitu dia lisensinya keluar, proses. Karena apa? Dia akan jadi support kita untuk promosi. Ya kan? Ada syarat 4 agent yang closing satu case. Tahu kan ya? Jadi Mariam, Pak Ahmad, Mas Roni tahu kan? Kita harus kumpulin 120 kalau kita baru punya 180. Untuk jadi AAD, AAB itu perlu 300. Clear ya? Tadi saya juga bilang di awal, kalau teman-teman closingnya efisien, aku kan disuruh Bu Yati cari 1 per 2 hari. Ngapain ngoyo-ngoyo banyak-banyak? Jangan. Itu kan duitnya teman-teman, bukan duit saya. Gitu kan? Kalau setiap sahabat dapat 3, anggaplah 1. Karena apa? Ini buat jaga-jaga. Kalau agent kita 4 itu nggak nutup 120. Clear ya? Clear ya? Sampai sini paham nggak? Yang kalau belum paham, angkat tangan aja. Mariam paham nggak, Mariam? Paham, Bun. Oke, pinter kamu Mariam sekarang. Nah, Mantep pokoknya, Mas. pokoknya saya boleh di ini khusus 3 bulan ini, tolong jangan baper sama saya. Nanti setelah naik panggung promosi, saya mau dimaki-maki boleh. Lu yang ngerjain gue boleh, yang penting teman-teman naik promosi aja. Clear ya? Nyuruh-nyuruh saya suruh ketemu orang gitu kan. Tapi sekarang 3 bulan ini pokoknya kerjain aja.
Mbak Septi juga minta maaf ya. Mbak Septi kan bukan anakku, tapi aku kalau ngomong sesuatu jangan baper ya. Mbak Septi, ya. Pokoknya Laura saya juga minta maaf, jangan jangan marah ya. Oh, enggak. Oke, jadi intinya gini, kalau kita dikasih target untuk bisnis kita 2 hari closing satu, lakukan lebih cepat. Karena kita nggak tahu kesulitan di belakang nanti, ya kan? Kayak tadi 2 bulan itu kalau kita lakukan 2 hari closing satu, masih ada spare 1 bulan. Jadi saya nggak bikin mepet. Tetapi kalau teman-teman lakukan lebih baik, oh saya punya jurus setiap ketemu satu keluarga dapat 3, dapat 2, dapat 3, dapat 2. Itu kan teman-teman mempercepat sendiri kan? Nggak perlu 2 bulan. Dan itu akan terbentuk polanya bagus banget. Polanya bagus banget, jadi tajam, pisaunya tajam, nanti lama-lama kan teman-teman pede, ya kan? Nah itu yang jadi saya pikir gini, jadi AAB itu nggak sulit, sangat-sangat mudah. Yang penting rajin activity, prospek dengan benar, ya kan? Percaya diri. Tadi saya dengerin Dr. Arifin jelasin PCA, gile, itu sampai saya rekam tuh sampai gini loh. Udah entah berapa ribu kata yang keluar dari dia. Ngomongnya nggak pakai berhenti. Udah kayak kereta api gitu. Pede banget dia. Pede banget. Nah, jadi bagus banget. Nah, itu ada tuh produk baru loh ya, tapi dia pede banget. Akhirnya artinya apa? Dia langsung belajar. Saya tuh nggak kurang-kurang kasih satu apapun produk yang bagus di grup, ya kan? Setiap saya nge-share itu nggak cuma satu grup loh, 5 grup loh. Semua saya kasih loh. Jadi saya samain semua. Kebayang nggak teman-teman? Saya nge-share sekali nge-share 5, ya kan? Belum saya kasih omong-omongan lagi, belum saya yang jabri lagi. Artinya kan kita kan benar-benar kan disupport kan. Nah, teman-teman juga gini, lakukan yang terbaik. Tadi saya bilang ya, 2 hari closing satu. Minimal ya, gopek. Kalau dapatnya lebih, dianggapnya satu. Oke. Kalau setiap 2 hari closing 3, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Kalau teman-teman closingnya setiap 2 hari cuma satu, api yang terkumpul 180. Ya kan? Tapi kalau teman-teman setiap 2 hari closing 3, selama 2 bulan, kebayang nggak dapatnya berapa? Hampir 600 kan? Benar nggak? 500 berapa? 560 loh. Benar nggak? Juta loh. Kemarin nanya sama saya, Bun, komisi saya berapa kalau saya punya 180? Gitu kan? Iya, Bun. 180. Kalau teman-teman gini, aku nggak mau ya setiap 2 hari cuma closing satu. Aku mau setiap 2 hari closing 3 satu keluarga. Gopek, 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 gitu kan? Berarti teman-teman melakukan 3 kali lebih baik kan? Jadi kan kalau 2 bulan akan terkumpul 540 juta lebih. Teman-teman ingat nggak? Kalau segini, kita lihat komisi 20% aja. Kaliin 20%. Maka setiap bulan terima 9 juta. Lumayan banget nggak? Untuk awal. Lumayan loh. Ya kan? Dan teman-teman masih punya waktu 1 bulan lagi di Desember. Kalau mau fight sampai 650, ya kan? Berarti tinggal nyari 120. 110 lah. Ya kan? Kalau teman pakai pola yang tadi, 2 hari 3, 2 hari 3, ya kan gitu kan? Masih ada berapa? 15 hari. 15 tak kaliin 18 api. Itu udah bisa jadi Star Club ke Praha. Clear nggak? Jadi pilihannya teman-teman. Teman-teman mau naik promosi dengan Praha, boleh. Lumayan ke Praha bagus banget. Atau mau naik promosi tok, boleh. Yang nggak boleh adalah nggak promosi. Itu nggak boleh. Clear ya? Jadi kalau teman-teman tipenya champion, pemenang, pemenang yang benar-benar mau extraordinary, dapatlah promosi dengan Praha. Gimana caranya setiap 2 hari saya dapat satu keluarga, gopek, gopek, gopek. Jadi setiap 2 hari 1,5 juta. Clear ya? Yang penting kita okein dulu, baru pikirin caranya.
Jadi ini kan oke kan? Jadi goal itu bisa terukur kan? Ini loh, caranya begini, gitu kan? Sekarang tinggal kita memikirkan gimana ngatur waktunya, gitu ya? Clear ya? Yang penting kita udah tahu gambarannya bahwa jadi AAD itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada caranya. Sampai sini Pak Ahmad paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang yang kedua. Setiap kali habis closing langsung rekrut. Cara pertama adalah bilang mau nggak premi Bu gratis, ya kan? Kalau dia lakukan itu, dia hanya perlu 5 orang, ya kan? Yang premi 500 atau 5 orang sebesar premi dia. Kalau premi dia 1 juta gimana? Ya berarti 5 kali 1 juta. Kalau premi dia 2 juta gimana? Ya 5 kali 2 juta. Intinya perlu 5 orang sebesar premi dia. Ya dong. Karena kalau 20% kali 5 berapa? 100% komisi. Ya kan? Nah, ya kalau kita bilang begitu, kita harus berhitung gini. Kalau aku rekrut sebanyak-banyaknya, habis aku closing, aku rekrut. Anggaplah saya nyari berapa ya? Minimal 5. Carilah minimal 5 agent. Waktunya berapa lama? 2 bulan juga. Jadi sambil di closing, rekrut. Jadi di akhir November, teman-teman sudah kumpulin 180 dan punya minimal 5 rekrutan. Ya kan? Kalau mereka lakukan bagiannya mereka, masing-masing dapat 5 nasabah. Untuk premi yang paling kecil aja yang gopek, yang 500. Maka sudah ada berapa? 6 kali 5, 30 juta. Ya kan? 30 juta, tapi kaliin 4. Berapa? 4 agent. 120 loh. 120. Tadi teman-teman punya closingan pribadi berapa? 180. Nyampe enggak, Adi? Nyampe kan? Nah, itu teman-teman. Sekarang bayangkan, kalau teman-teman jalannya lambat, maaf ya, kayak kura-kura nih. Aku tipe kura-kura ya, Ti. Kamu kan mintanya 2 hari 1, ya nggak apa-apa. Itu tipe kura-kura. Ada yang tipe kelinci juga ada, lompat, tapi harus konsisten gitu kan. Mas Roni ketawa lagi. Merasa tipenya kura-kura apa kelinci, Mas? Nah, Iya. anggaplah saya tipe kura-kura nih, aku hanya bisa 2 hari 1. Maka kita punya 30 nasabah dong selama 2 bulan. Benar nggak? Kan 2 bulan 60 hari. 2 hari closing 1, berarti punya 30 nasabah dong. Ya kan? 30 nasabah, masa 5 nggak ada yang kerekrut? Itu kan 6 banding 1. Ya kan? Setiap 6 orang join 1. Karena ada 30. Benar kan? Nah, 5 orang kerekrut dan dia bisa dapetin preminya sendiri, itu udah 120 loh kalau 4. Kebayang ya? Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Paham, Bun. Oke. Mariam paham ya? Paham, Bun. Paham. Oke. Mbak Septil paham ya? Mana Mbak Septi? Oh. Mbak Septi mana? Hilang ah? Hilang. Oh, hilang. Septinya hilang ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pak Roni paham ya? Pak Ahmad paham ya? Paham. Oke. Bu, aku tanya, Bu. Ya, tanya. Untuk rekrutnya nanti saya ke siapa, Bu, bawanya? Gini. Nanti kita nanti. Yang penting kita tahu dulu caranya ya. Clear ya? Oke. Nah, di sini ada 3 leader. Saya, Pak Agung, dan Laura. Oke. Yang closing, itu teman-teman harus segera bisa lakukan closing. Jadi gini, jangan susah-susah jual produk. Teman-teman ahlinya di mana? Oh, aku ahlinya Procinta. Udah main Procinta aja. Benar. Oke. Kalau dia bilang begini, Mas Roni, aku kok cuma dijaga 20 tahun, saya mau dijaga seumur hidup, kasih dia PAS. Clear? Kan Mas Roni masuknya Procinta, ya kan? 20 tahun Iya. aku nggak mati, ingat angus dong. Iya, aku maunya dapat duit tapi nggak angus kesehatannya. Berarti kasih apa dia? PAS. PAS. Clear ya? Udah, Mas Roni saya kasih tugas jualan 2 itu aja. Procinta PAS, udah sampai bosen. Siap. Jangan sampai bosan, Bu. Jangan bosen kalau belum closing, Iya. kalau belum dapat 30. Nah, sekarang Pak Ahmad, ahlinya di apa?
PCB apal? 88 Bu. Oke, sama apa? Huruf voucher apal? Bu Cinta. Bercinta. Oke. Jadi Pak Ahmad Syariah. selain dua itu aja. PCB, Ya. jadi kalau ini, Pak, ini syariah nggak? Oh, Bapak mau syariah? Ada. Kasih bercinta. Ya kan? Bercinta bisa bicara mati. PCB bicara sakit kritis. Udah, gitu aja. Saya cuma mau mati doang, Pak Ahmad. Kalau sakit nggak dikasih. Oh, mau dua-duanya? Kasih PCB 88. Saya cuma mau warisan, tapi duitnya balik. Kasih dia bercinta. Clear? Dah, main itu aja. Pikirin itu aja dua-dua. Kalau di tengah perjalanan, ketemu, ini ada yang mau kesehatan, gimana Bu? Oper ke saya. Oper ke Mbak Gagat, Septi oper ke Laura. Clear? Clear ya? Maksudnya oper tuh buat saya? Enggak, saya yang closingin nanti. Clear ya? Bu, bantu saya, ada yang mau kesehatan. Saya yang bantu. Clear ya? Clear ya? Clear. Aman ya? Mariam, ahlinya apa? belum belum cinta Bun, tapi Sama tertarik sama yang tadi yang Pak Arifin karena bagus banget, karena uang cash terus PCA. iya PCA. PCA, Mariam yakin mau jual PCA dulu? Kalau aku boleh usul Mariam, di luar kota itu mereka tuh pada melihat syariah loh. Jadi saran aku syariah yang balik uangnya balik. Jadi Ya berarti bercinta. bercinta sama PAS kayak Pak Roni. Oh ya. Ya, jadi bercinta kan 20 tahun. Ya kan? Kalau nggak klaim duitnya balik gitu kan, tapi proteksinya hilang. Iya. Tapi Nah, tapi kalau PAS duitnya balik dan proteksinya masih. Ya kan? Coba belajar dua itu sampai benar-benar bisa closing 30 orang. Setiap kita di sini PR-nya closing 30 orang. Kalau saya hari ini minta teman-teman closing 30 orang, saya juga mau. Jadi jangan ngomong doang. Yati jangan ngomong doang ya lu ya, gitu ya. Saya juga akan temenin teman-teman closing 30 orang. Oke. Nah, Septi, ahlinya apa? Septinya hilang. Ya dia lagi ini kayaknya putus itunya katanya. Apa? Nah, nanti Nggak bagus Laura sinyal. tanyain ya. Laura tanyain Iya, Septi ya. iya. Dia Dia ahlinya perlu apa? cinta sih, perlu cinta. Oke, kalau aku boleh saranin, kasih dia jurus yang tadi, PAS juga. Cinta dan PAS, Laura. Karena kalau nanti dia di HO sama orang, kok cuma 20 tahun nggak klaim, hilang UP-nya. Kasih dia PAS. Itu aja dulu. Kalau dia mau kesehatan yang lain, oper ke Laura. Clear ya? Iya. Nah, Iya. terus kemudian teman-teman punya PR. Setiap teman-teman wajib bisa bikin ilustrasi. Mau jadi leader, masa nggak bisa bikin ilustrasi yang bener aja. Clear ya? Nah, Caranya gimana? Terserah caranya gimana. Telepon Pak Gagat. Mau pakai Zoom kayak, mau ketemu kayak, pokoknya bisa aja bikin ilustrasi. Ahmad ya? Ya Bu, Aku mau bisa diajarin. ketemu ya. Oke, telepon Pak Gagat bagian ilustrasi. Jadi jangan sekali-kali japri saya untuk diajarin ilustrasi ya. Mariam, ya Bun. diancam lagi. Nih, pokoknya kan saya bagian ngedobrak-dobrak begini sama produk, ya kan? Bagian ilustrasi Pak Gagat. Supaya maksimal aja teman-teman. Bukan saya nggak mau ngajarin, ya. Jadinya Pak Gagat ahlinya biar dia di situ. Oke ya. Nanti Pak Agung punya lagi kerjaan yang lain. Ya kan? Teman-teman mau tanya produk, apapun cara ngomong ke saya. Jangan tanya Mas Gagat. Ya kan? Mas Roni juga tanya saya, boleh. Pak Ahmad tanya saya, boleh. Ya kan? Tanya Pak Agung, boleh nggak? Boleh juga. Mana yang lebih cepat dijawab? Clear ya? Jadi, kalau Pak Agung lama, ke saya. Pak Agung tuh on-nya malam. Kalau malam baru on. Jadi, siang tanya saya, malam tanya Pak Agung, boleh. Nah, jadi soal Ya produk malam. tanya saya. Oke, tengah malam gitu ya. Nah, Jam-jam jadi ya, malam gitu. jadi sekarang saya ngasih PR ke teman-teman, bulan Oktober nggak ada namanya excuse, nggak ada alasan harus bisa bikin ilustrasi. Bulan Oktober ya. Jadi setiap closing nanti langsung, Pak, saya udah closing nih Pak. Pas mau closing tanya saya boleh. Nah, begitu udah closing, datanya langsung ke Pak Gagat janjian.
Pak Ahmad juga Pak Gagat boleh bikin ilustrasi ya. Oke. Siap, Bu. Pak Roni juga, Mariam juga ya. Ya, Nah, kalau misalnya nih delalahnya Pak Gagat sibuk, boleh nggak saya minta tolong Ati? Boleh. Ati bisa bikin ilustrasi ya. Pak Roni Japri Ati, Pak Ahmad Japri Ati, Mariam Japri Ati, boleh ya. Kita 3 bulan ini boleh Japri Mbak Ati ya, sampai Janah masuk. Itu ya, sampai sini paham ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan berikutnya Pak Roni. Rekrut gimana? Gitu kan? Saya minta tolong leader. Mariam, saya, Pak Agung. Ya kan? Kalau begitu udah teman-teman udah berhasil closingin, kan langsung ditanyain kan, mau gratis enggak gitu kan? Itu mau deh, Roni, aku mau kayak lu gitu kan. Langsung ambil data, tapi dia udah tangan closing kan? Udah. Kelengkapan rekrut harus tahu. Lengkap ya, jangan ngasih ke Mas Gagat itu kurang satu, kasihan. Jadi satu branding udah ditulis di bawahnya. Nama segala macam itu udah harus ditulis alamat. Kita belajar untuk rapi, pencatatan rapi, oke ya, supaya besok kita turunnya ke anak kita juga bagus. Jadi eh, nama, tanggal lahir itu kan ada di KTP foto yang bagus. Ya kan, cara foto KTP yang bagus gimana, gitu kan? Kemudian NPWP foto yang bagus, buku rekening foto yang bagus, kemudian alamat surat, ya kan? Merokok, tinggi badan itu ditulis di bawahnya yang rapi, jangan ada yang kelewat, ya kan? Kalau belum komplit jangan dikirim, nanti Pak Gagat nggak bisa kerjain juga, sama aja. Kan kalau Iya. kurang satu nggak bisa dikerjain, mending Iya. komplit. Tapi teman-teman komplitnya jangan lama-lama. Nah, kalau ada yang mau rekrut gimana? Langsung boleh oper ke Pak Agung. Boleh juga oper ke Pak Gagat atau saya. Oke, khusus saya ke Pak Gagat. Jangan kasih saya deh, Pak Gagat aja. Pokoknya bagian provos dia lah, gitu kan? Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sama Aris. Berarti kalau 5, kita punya PR 5 kali 4, 20 agent yang akan kerekrut. Ya dong. Mas Roni misalnya 5. Belum kalau Mas Roni rekrutnya 10 orang. Ya kan? 5. Pak Ahmad 5. Mariam 5 misalnya ya. Aris, Septi. Jadi kan akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kali 4, 20 agent. Nah, kita bagi tugas kan, punya Septi di handle Laura. Ya kan? Punya Mariam di handle Mas Gagat. Ya kan? Pak Ahmad sama Pak Roni kita bantuin. Mana yang lebih cepat? Kalau dirasanya rekrutnya malam dan ada Pak Agung, kasih Pak Agung. Kalau rekrutnya siang, kasih Mas Gagat. Clear? Saya dibantu, tolong datanya komplit, nggak boleh kurang satupun. Ya Pak Ahmad ya. Nanti saya kasih contoh cara moto KTP yang bagus. Ya kan? Yang suka susah itu KTP. Kalau rekening, NPWP, cincai. Ya kan? KTP-nya suka susah. Nah, itu sih. Jadi selama 3 bulan ini teman-teman dibantu rekrutmennya. Ya kan? Kita akan punya 20 agent baru nantinya. Ya kan? Nah, kan lumayan. Kalau teman-teman naik promosi, ada timnya kan asik. Iya. Bisa menjawab ya? Bisa menjawab ya? Jadi ini bisa membantu Pak Roni, Pak Ahmad, Mariam untuk fokus sama jadi fokus untuk closing. Ya kan? Begitu mereka nanti udah FRC, itu yang ngurusin Mbak Ati. MFG-nya Mbak Ati yang ngurusin. Jadi kita ngasih kerjaan Mbak Ati juga. Dia kebayang nggak ngurusin MFC 20 orang. Sertifikasi produk 20 orang. Banyak loh. Kan nggak mungkin kalau Pak Ahmad dua produk berarti 2 kali 4, 2 kali 5. 10 kali sertifikasi loh. Lebih. Kan PNG harus ada. Ya kan, MFC harus ada. Nah, jadi semuanya tuh kerja. Semuanya kerja ekstra di 3 bulan ini. Ya kan? Jadi teman-teman jangan berpikir gini, kok aku doang yang kerja? Enggak. Admin kita juga kerja. Clear ya? Mariam juga sama ya? siap, Bun. Oke. Karena kita sama-sama kerja, setiap orang yang sudah kita closingin, tolong di-maintain sendiri pembayarannya. Supaya nggak usah pusing-pusing, arahin mereka closing itu tahunan, semesteran, 3 bulanan. Jadi kalau dia minimal 3 bulan. Nah, 3 bulan berarti selama 3 bulan kita nggak usah ngurusin pembayaran kan? Tahun depan udah promosi baru mikirin pembayaran. Ya kan?
Jadi kalau saya mengamankan gitu, 3 bulan ini saya mau menghemat energi saya supaya kerjaan saya cuma closing doang, nggak usah maintain dulu pembayaran. Ada saya suruh dia untuk bayar 3 bulan langsung, atau setahun, atau 6 bulan. Pak Ahmad nangkap ya. Nah, Bu. Jadi selama 3 bulan kita bisa fokus nggak? Fokus kan? Bro, lu kan gopek, udahlah bayar 1,5 juta langsung, gitu kan? Enak kan? Mm-mm. Kita juga energinya tuh nggak Iya. usah pikirin ntar polis yang ono labs belum dibayar, pusing nggak? Pusing loh. Cing. Minimal 3 bulan dia suruh bayar, clear ya, syukur-syukur setahun. Dulu cara saya closing gitu. Nah, sampai sini bisa menjawab ya. Mungkin strategi ini besok mungkin nggak akan dijabarkan sampai sedetail ini, mungkin. Tapi kalau teman-teman mau tanya detail strategi, saya bisa ngajarin, karena saya udah mencoba berkali-kali caranya, gitu kan. Nah, tapi teman-teman satu lagi, lakukan bagian teman-teman yang itu benar-benar bagian teman-teman. Kita leader, bagian kita lakuin support recruitment, nemenin prospek. Nah, sekarang bicara nemenin prospek gini. Saya sama Mas Gagan itu standby di sini. Kalau mau ditemenin saya di siang hari, hubungi saya. Siang hari ya, saya kalau malam tidur misalnya. Yang malam bangun tuh Pak Agung. Clear ya. Jadi kalau mau temenin saya, paling maksimum jam 7 malam. Bu, jam 7 pagi boleh nggak? Boleh. Jam 9 boleh. Jam 6 pokoknya kalau boleh lewat jam 7 malam saya temenin. Enak nggak? Enak lah. Tapi jangan Habis mendadak. sholat duha, subuh berangkat gitu. Iya, tapi jangan mendadak. Gini, jam 5 pagi bilang, Bu, ketemu ya jam 6. Ya, saya udah punya apa namanya reng-rengan sendiri, saya udah punya agenda. Kasih tahu saya itu malam harinya. Besok Bu Yati ada acara nggak? Jam berapa? Jam 8. Oke, di mana? Gitu ya. Jangan 1 jam sebelumnya ya Pak Ahmad ya. Ya, Bu. Kecuali gini, kecuali emergensi banget, aku bisa nggak masalah. Tapi kita bikin, karena kan saya punya Pak Roni, punya Pak Ahmad, punya Mariam. Mariam nggak mungkin saya temenin. Mariam ada di Molewali, urusin sendiri Mariam. Kan? Kasihan nggak Mariam? Tapi jangan khawatir, Mariam saya temenin pakai Zoom. Yes, bisa, Sama, Bu. sama kalau orang itu di Jakarta, saya samperin orang itu. Oke. Oke, jadi pikirin sendiri aja Mariam, siapa temannya yang di Jakarta yang bisa didatengin sama saya datengin. Gitu, atau pakai Zoom, rekrut pakai Zoom, lebih efektif kan? Nah, gitu ya. Jadi kita contoh, Mariam bisa online. Teman-teman yang di Jakarta, yang di sini, saya temenin fisik loh. Saya datang loh. Ya kan? Jadi bukan saya mungkin, kalau saya udah datang temenin, teman-teman harus keluarin effort yang terbaik. Clear ya? Tapi jangan gini, wah saya nggak enak, nggak ditemenin, ntar kalau nggak closing gimana? Nggak boleh berpikir begitu. Karena nggak jaminan juga kalau saya temenin pasti closing. Tapi minimal kita ada pengalamannya. Clear ya? Pengalaman jerninya gitu loh. Sampai sini bisa pahami ya? Nanti malam ini bikin satu rencana. PR saya dari buat teman-teman adalah satu, tulis daftar nama. Teman-teman perlu 30 orang yang akan di-closingin gopek. Kemudian lihat ke diri sendiri. Saya itu sehebat mana? Untuk bisa closing harus ketemu, untuk bisa closing satu harus ketemu berapa orang. Anggap teman-teman tidak ada saya di situ. Ya dong. Aku itu kalau ketemu orang nggak pede loh. Nggak langsung bisa closing. Nah, kalau udah 3 kali ketemu baru closing. Berarti kan harus banyak tau. Nah, berarti kalau teman-teman ketemu 3 baru closing, sementara butuhnya 30, teman-teman harus bikin list nama 90. Buset, banyak banget. Itu modal kita. Benar nggak? Bisa jadi dari 90 itu nanti cuma nyari 30 closing. Kalau udah 30 closing, lainnya nggak harus dikerjain. Enggak. Itu tetap akan jadi modal kita tahun depan. Ya kan? Orang-orang yang belum closing sama kita tahun ini, entah nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi, bisa kita closing. Dan saat itu kita udah pinter. Size apinya, size frame-nya udah gede. Clear ya? Gitu. Jadi kalau misalnya, aku nggak enak, nggak berani ketemu orang kaya. Teman-teman, kalau mau closing gede,
ketemunya sama orang kaya sama orang miskin. Orang kaya. Nah, jadi kalau teman-teman mau closing gede, tapi nggak pede ketemu orang kaya, gimana bisa closing gede? Ajak leader, boleh aja. Tetapi kalau ajak leader kan terbatas. Nggak bisa selamanya kita ajak leader. Ya kan? Artinya gini, kalau saya ketemu orang kaya belum closing, saya mah nggak perlu nangis, nggak perlu baper. Lebih lebih enak mana? Ditolak sama orang yang nggak punya uang, nggak bisa beli, atau ditolak sama orang yang duitnya banyak, tapi kita presentasinya belum oke. Lebih pede kan? Ya kan? Artinya itu pengalaman buat kita. Saya pernah kok ketemu prospek orang kaya banget, tapi presentasi saya nggak bagus. Dan dia nggak beli di saya. Tapi 3 tahun kemudian dia beli saya dengan 4 kali lipat preminya. Ya saya sadar, saat itu saya datang belum pantas untuk jadi closing ini, jadi agennya dia. Clear ya? Tapi saya nggak baper. Saya terus kasih update sampai saya udah biasa closing, udah pede, dan saya datengin lagi orang itu. Jadi itu ya, bikin list nama. Kalau closing rasionya 3:1, berarti harus 90 orang. Sementara itu dulu yang saya mau cerita. Bu Lona mau nambahin nggak? Enggak ya, Ti, itu aja sih. Oke, tadi yang udah disepakati, PAS, Bu Cinta, PAS, Bu Cinta, PCB, Bu Cinta, dibaca lagi videonya, dilihat, ya kan? Kalau perlu materinya, baca materinya, ya kan? Kalau di grup, saya belajar gini, ini apa? Contoh kemarin ada yang nanya, ini apa ya? Saya langsung colek ini ya, ya kan? Sakit kritis versi syariah, gitu kan? Nah, ini preminya berapa? Saya langsung ini ya. Kalau saya langsung jawab bisa nggak? Bisa. Tapi teman-teman nggak akan belajar membaca. Padahal saya tahunya dari mana? Baca. Kalau baca saya salah bisa jadi kan. Tapi kalau teman-teman ikut membaca, salah Mbak Yati. Tuh, oh iya, berarti ada yang melihat lagi. Ya kan? Gitu. Nah, Pak Agung mau nambahin? Ya, Mam. Mau Bentar. nambahin apa? Teman-teman mau nanya, Pak Roni, Pak Ahmad, Mariam mau nanya sebelum kita akhiri? Bun, kalau misalnya kan di Polowali itu rata-rata suka sama tabungan pendidikan. Kalau saya jual sesuai keinginan nasabah bagaimana? Karena Boleh, boleh. Kalau Mariam kan udah belajar cerah kan? ya, Boleh. Kalau dia ambilnya, aku mau anakku, cerah itu kan pendidikan. ya, Kombinasi sama cinta. Selama bapaknya masih bisa bekerja, kan dia bisa bayar tabungannya. Gitu kan? ya, Tapi kalau bapaknya meninggal, tabungannya siapa yang bayar? Gratis. Tapi hanya untuk kuliah-kuliah kan? Biaya hidupnya bagaimana? yes. Oh, jadi kombinasi tadi ya, Ya, ya. Jadi kalau tadi bilang, kalau tadi pagi Pak Fatih bilang begini, Dr. Arifin juga bilang gini, jangan ketemu nasabah, cuma satu. Mbok sini nak. Dulu saya waktu jualan ember, orang datang beli gayung, ya kan? Tapi dia keluar dari toko saya, dia bawa gayung dan ember, gayung dan sapu, gayung dan serbet. Bu, serbetnya lagi promo, gambarnya bagus-bagus nih, gantungannya bagus buat cuci tangan. Betul kan? Padahal dia nggak ada niatan beli serbet, ya bunda. ya kan? Itu aja barang yang tidak harus. Padahal di rumah dia pasti ada serbet, ya kan? Benar nggak? Tidak harus kan? Dia butuhnya cuma gayung. Dia nggak bisa serbet juga nggak masalah buat dia kan? Nah, tapi Puru Cinta itu kalau dia beli Puru Cerah, ya kan? Bapaknya mati, meninggal. Emangnya biaya hidupnya bisa dibayar oleh Puru Cerah? Nggak bisa. Cuma biaya kuliah anaknya aja yang akan cair. Tapi biaya hidupnya sampai anak itu gede, dari mana? Ya kan? Hmm. Berarti Ya wajib bun. nggak dia punya Puru Cerah? Wajib Oke, kan? Benar nggak? Kan ya bapaknya bun. masih muda, anaknya juga masih kecil. Anaknya dibukakan Puru Cerah pendidikan. Kalau bapaknya meninggal sebelum anaknya gede,
oke, perucerahnya gratis, Ya. masih bisa kuliah, gitu kan? Tapi kalau meninggalnya anak masih kecil, emangnya nggak butuh makan sampai dia gede? Nah, makanya pakai apa? Dia hidup dong. Bapaknya udah nggak ada, meninggal. Uang pensiun, uang pesangon, cukup nggak sampai anaknya gede? Masuk akal ya? Masuk Ya, akal Bu. Pak ya? Kalau cukup, ya ya oke, nggak masalah. Dia nggak perlu beli perut cinta. Tapi kalau nggak cukup, kan nggak tahu anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Kalau nggak meninggal gimana? Ya kalau nggak yakin nggak meninggal, nggak usah beli perut cinta. Tinggal tanda tangan apa di atas materai bahwa selama bapak membayar perut cerahmu, bapak nggak akan pernah meninggal. Kamu gede, gitu kan? Siap. Ya, ya. Nah, karena tidak ada yang menjamin, asuransi juga tidak tahu ketika nasabahnya beli polis, apakah dia akan meninggal cepat atau tidak. Gitu kan? Kalau asuransi tahu bahwa dia setahun lagi meninggal, sebulan lagi meninggal, bisa jadi orang itu ditolak loh. Benar nggak? Karena asuransi akan bayar klaimnya dia cepat-cepat. Jadi ketika asuransi sama nasabah itu sepakat mengadakan perjanjian, kan dua-duanya tidak tahu resikonya kapan terjadi. Sama kayak bercinta. Ketika orang itu beliin perut cerah buat anaknya, apakah biaya hidup sampai anak itu dewasa sudah disiapin juga? Kalau belum, kombinasi dengan perut cinta. Pak Roni, jual perut cinta. Dia punya anak kecil, tambahin dengan perut cerah. Ya kan? Pak Ahmad, saya nggak mau cuma mati doang cair. Kalau sakit kritis juga harus ada. Kesehatannya pakai apa? Pakai BPJS, oke, bagus. Kalau teman-teman di lapangan ketemu orang, saya nggak butuh asuransi. Oh, gitu ya. Situ punya BPJS kan? Punya. Oh, BPJS itu asuransi bukan? Asuransi. Jadi dia butuh asuransi nggak? Saya udah nggak butuh lagi asuransi karena saya udah punya BPJS. Bagus dong. BPJS itu kalau sakit dibayarin ya? Iya. Dibayarin juga nggak cicilan rumahnya? Cicilan sekolahnya anaknya? Enggak. Jadi kalau kita bicara BPJS saja, mungkin belum cukup, Pak. Ini kalau kena sakit kritis, maka biaya hidup, cicilan rumah, cicilan sekolah dibayarin nggak? Bisa dari yang santunan sakit kritis tadi. Gitu kan? Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, Tapi paham. kalau saya nggak kena Bisa. sakit kritis gimana? Ya alhamdulillah, Paham. Pak. Berarti kan masih bisa ada kesempatan berjuang cari duit. Gitu kan? Masalahnya kalau misalnya kita mau cari duit tapi badannya nggak bisa. Atau badannya udah nggak ada. Kalau selama masih sehat, masih hidup, pasti dicari caranya gitu kan. Nah itu. Jadi teman-teman pakai bahasa sederhana yang masuk ke kepala dia, nggak usah pakai bahasa yang aneh-aneh, yang masuk ke logika dia, ke emosi dia. Karena orang beli asuransi itu butuh disentil secara emosi juga. Nggak bisa selamanya pakai logika, gitu ya. Oh saya sehat kok, saya olahraga terus, nggak mungkin mati Ya. cepat-cepat, gitu kan? Iya, karena dia berpikir mungkin meninggal karena sakit. Nah kalau kecelakaan, saya hati-hati, nggak mungkin kecelakaan. Bapak hati-hati, orang orang lain hati-hati nggak? Iya. Nggak tahu juga. Kenyataannya ada orang yang tidur, ngelindur, jatuh mati. Nah, sampai saya ngelindur, tidur, ngelindur, tau ngelindur itu apa ya? Ngelindur itu Iko. jatuh dari tempat tidur meninggal loh. Iko. Ngigo, masih muda loh itu. Ada orang yang nyuci mobil, kepleset, meninggal. Naik bangku. Itu kan tidak bicara sakit kan? Iya. Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Kapan ajal itu tiba, ya kan? Kalau tibanya anaknya udah gede, mungkin risiko secara finansial nggak banyak. Kan anaknya udah gede, udah bisa cari uang sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya anak masih kecil-kecil, risiko secara finansialnya. Nah, nanti main emosi gini, jangan sampai ketika anak kita masih kecil, tiba-tiba kita pergi, ya kan? Kita tidak hanya memberikan kesedihan secara kehilangan kan, tapi Ya. juga utang kan kasihan. Doain saya mati dong. Enggak. Doain Bapak panjang umur. Ketika orang punya asuransi, ada rasa nyaman nggak di dalam dirinya? Iya dong. Ada. Ada. Kalau saya punya UP 10 miliar,
Aku khawatir nggak kalau meninggal atas anak-anakku? Nggak perlu kan? Aku punya UP PCB 8 miliar. Kalau kena sakit kritis, aku perlu khawatir nggak? Nanti bayar pakai apa? Hidupnya pakai apa? Enggak kan? Tapi karena aku punya asuransi, ada rasa nyaman kan? Justru orang itu kena sakit karena dia was-was, dia nggak punya. Wah, entah kalau sakit gimana, nggak ada asuransi. Entah kalau mati gimana, anakku. Was-was nggak? Akhirnya mati beneran nggak? Nih, kayak sini oke ya. Udah jam 9, maaf ya. Oke, nanti Bu Septi privat sama Bu Lora. Ya, tadi. Saya nambah dikit, Mam. Bun, satu lagi, Bun. Hei, Ya, Kalau baru menikah, belum punya anak, bagusnya apa, Bun? sekarang kalau orang baru menikah, itu kan fase muda. Nah, Iya, tanya sama dia perlu dijaga apanya? karena kemarin saya tanya sudah punya BPJS. Oke, tadi saya udah bahas di awal. Mm-mm. BPJS, kalau semua penyakit Kalau di cover nggak? sakit kritis, enggak. Oke. Ya, penyakit itu juga di cover kan? Nggak usah Iya, bicara obatnya, enaknya nggak usah, yang penting di cover kan? iya, Bun. Nah, cicilan rumah di cover nggak? Enggak, Biaya hidup di cover nggak? enggak. Nangkap? Iya, iya. Clear. Ya, kasih dia PCB boleh, PCA boleh. Oke. Clear. Oke, cukup ya Pak Agung mau nambahin? ya, Mam. Ya, tadi di dalam ngelis, karena ini waktunya mepet ya. Ya, ini kita di awal-awal ini mesti kayak apa namanya, sniper gitu. Satu, khususnya siapa yang potensinya tinggi atau mungkin potensi bisa api besar itu dipecah gitu. Jadi sniper gitu. Jadi bukan asal tabrak kita ngelis terus semuanya gitu ya. Pakai sistem sniper. Yang kedua, rekrut usahakan di depan. Jadi dari yang kita list, yang mau kita rekrut itu siapa kita punya bayangan dulu, itu yang diberesin dulu. Karena untuk rekrut jadi bisa agent aktif itu butuh waktu bisa 2 minggu. Setelah itu baru proses gitu kan ya. Jangan nanti last minute lah. Artinya 5 orang, soal nanti akan bertambah lagi nggak apa-apa. Tapi yang jelas 5 orang ini pendahuluannya itu dulu. Yang butuh waktu ya. Karena kalau kepepet dalam hari ini kepepet gitu untuk closingan, saat ini pun closingan juga cepet-cepetan kan bisa gitu ya. Kalau ya artinya nabrak kemana-mana kan bisa. Tapi kalau yang namanya rekrut itu tidak bisa cepet-cepetan. Semuanya ada proses. Dan terkadang misalkan ada rimak atau ada apa yang dari asuransi keluar itu. Nah itu aja. Jadi siapa tadi itu ya? Septi, Mas Ahmad, Mas Roni, Mariam. Ya sedikit ini dulu lah. Mulai malam ini ngelis. Ya nggak perlu sampai, mungkin kan nggak sulit juga gitu ya. Walau langsung bikin 30-60 sulit ya. Paling nggak udah mulai ngelis buka HP sama ya izinkan diri untuk siapa sih kira-kira yang akan menjadi tim pertama saya di 3 bulan terakhir. Yes. Tim pertama, kedua, ketiga, dan itu aja. Sehingga, dan itu menjadi langsung kita target minggu depan kita bareng-bareng samperin. Makanya atur schedule-nya tadi kalau saya mainnya malam ya, jadi mulai kalau di Serpong dan sekitar ya mulai jam 7 itu mulai bergerak itu ya. Sehingga saya bisa atur waktu 7 dan santai aja kan. Bu Yati mungkin kalau nanti coba cerita 5 menit aja Bu Yati dulu, Pak Heri aja itu sampai jam 11-12 malam aja masih oke ya. Iya. Itu Pak Heri. Tapi bukan kita mau ngejar kayak Pak Heri yang waktu itu dia sendiri jualan sampai hampir 2M gitu ya. Enggak gitu. Tapi at least di 3 bulan terakhir ini ya dibutuhkan effort katakanlah start dari jam 7 sampai jam 9 masih sore lah gitu. Oke. Kalau saya seperti itu. Jadi kali ini itu dulu. Apa namanya yang tadi itu? Nulis kira-kira langsung kita target siapa.
Gitu, Bu Yati. Thank you, Bu. Pak Agung, thank you. Teman-teman bantu catat ya. Ini strategi dari tim kita. Kalau besok strateginya berbeda dengan Pak Martin, teman-teman tinggal pilih mana yang menurut teman-teman lebih enak, ya. Karena kan kita belum tahu strategi apa yang dikasih Pak Martin. Tapi saya sih meyakini ini saya detail ini adalah strategi yang lebih detail, lebih aman. Kalau Pak Martin nggak akan sampai breakdown sedalam ini, ya kan? Jadi gini, Oktober November PR kita adalah closing 30 nasabah. 2 bulan. Catat ya. Oktober November 60 hari. Ya kan? Kita perlu 30 nasabah. Oke. Yang preminya minimal 500.000. Minimal ya. Dan 30 nasabah juga minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau teman-teman kurang, Desember akan ngoyo kerjanya. Kemudian di Oktober saja, berarti kan ada 15 nasabah dong harusnya. Oktober saja, ya kan? November 15. Dari 15 Oktober, dari 15 nasabah yang di Oktober itu, pilih 5 terbaik untuk direkrut. Ya dong. Jangan nanti berbarengan semua ngasih data agent itu berondongan semua di November. Kasihan Pak Gagat. Ya. Jadi teman-teman gini, kalau teman-teman mau saling support gitu, ini lagi bergerak awal aku langsung deh closingin cepet-cepet 5 kasih Pak Gagat, beresin semua, clear ya. Jadi di Oktober minimal 5 agent baru sudah direkrut, karena untuk FLC perlu 2 minggu, ya kan? 2 minggu lumayan. Jadi bikinlah satu target sampai akhir bulan ini udah rekrut 5. Bikinlah target untuk akhir bulan ini udah closing 15. Clear ya? Nanti kalau teman-teman kesulitan produk, bisa jadi saya, bisa HP Lora, bisa jadi Pak Agung, bisa jadi Mas Gagat. Clear ya? Sampai sini paham ya? Nah, buat sesuatunya itu achievable dulu. Itu bisa. Jadi jangan berpikir sulitnya dulu. Meniatkan diri kita, oh aku bisa. Itu ada di kepala saya. Ya kan? Nah, jadi kalau bayangannya ada, kita bisa membayangkan, kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita bilang, aduh aku nggak bayangin, closing CGW susah kok, gimana mau closing banyak, itu maka nggak akan dapat. Clear ya? Jadi bayangkan bahwa kita bisa dapetin 30 nasabah itu. Ya, maka energi kita akan ke situ. Alam semesta akan mengarahkan kita ke situ. Nah, buka list nama di kontak HP kita. Saya yakin di kontak HP teman-teman nggak kurang dari 500 orang. Sementara teman-teman butuhnya cuma 30 yang di-closingin kan. Bisa jadi ribuan orang. Lihatin satu-satu di list nama. Orang ini mana yang paling gampang dulu dikerjakan. Artinya potensi dia bisa closing itu paling cepat. Oh ini di sini Tangerang. Oh di sini kan paling dekat kan. Oh ini dekat dengan saya. Bikin satu mapping. Kalau saya misalnya saya mau main di area Gading Serpong dulu deh, supaya bensinnya ngirit. Nah itu boleh juga. Dekatnya Ono ada si ini, dekat rumahnya. Itu cara mappingnya begitu. Kalau Pak Ahmad misalnya saya mau main Bogor, Bogor. Siapa aja di Bogor. Dasana, main Dasana. Mariam mau main Polewali, Polewali dulu Mariam. Jangan pergi-pergi dari Polewali dulu kejauhan. Jangan ke Mamuju dulu. Ya kan kalau mau Mamuju gimana? Jangan satu orang. Kalau you mesti ke Mamuju ya misalnya ada 3-2 orang. Nangkap ya? Karena butuh waktu, butuh perjalanan. Sakti juga sama. Kalau mau main masa kemis, bikin habis ketemu orang ini dekatnya siapa ya? Jangan cuma ketemu satu orang toh. Kata Dr. Arifin, bensinnya nggak cocok. Tadi bilang, sayang bensin sama waktunya. Gitu. Clear ya? Gitu. Nah, nanti ingat yang sudah direkrut minta bantuan leadernya soal FLC. Yang udah di closing, teman-teman Oktober ini harus bisa bikin ilustrasi. Gitu. Oke. Mariam udah harus bisa bikin ilustrasi. Udah bisa kemarin kan? Nanti saya kasih PR teman-teman, begitu sudah bikin ilustrasi,
tolong bikin ilustrasi dan kirim ke saya. Contoh, Pak Ahmad kan mau jualan PCB dan bercinta. Pak Ahmad segera bisa bikin ilustrasi dan kirim ke saya. Nanti saya akan ajarin cara ngomong paling cepat untuk closing. Trip-tripnya. Pak Roni juga sama. Ya kan? Mariam, bikin ilustrasi kirim ke saya. Ya, misalnya Bro Cerah kombinasi Bro Cinta, Mariam. Boleh. Bro Cinta kombinasi PAS. Boleh. Mbak Septi, kirim ilustrasi, kasih ke Laura, nanti Laura bantu cara ngomongnya. Cara dikasih ureannya. Gitu. Soal join viewer, saya bisa teman teman-teman Pak Ahmad sama Pak Roni sama Mas Aris itu adalah dari pagi sampai jam 7 malam. Kalau udah di atas jam 7 silakan hubungi Pak Agung. Tapi jangan mendadak. Ya. Oke. Itu aja sih. Teman-teman makasih ya sampai jam 9. Nah, besok siapa yang bisa datang ke Citycon? Mbak Septi. Pak Ahmad? Insya Allah, Bu. Oke. Besok Iya, saya besok. nemenin. Besok saya nemenin, ya kan? Besok kita lihat launchingnya kayak apa, ya kan? Teman-teman yuk kita sama-sama berjuang. Kita hanya bisa support. Tapi goal ini bisa tercapai ya dari effort teman-teman. Teman-teman ketika berhasil dapetin AAD, teman-teman dapat 2 trip, Korea dan Bali. Kita nggak dapat loh teman-teman. Kita nggak dapat Korea dan Bali. Balinya saya bayar sendiri. Korea nggak dapat. Terus saya dapetnya apa? Saya dapat happy banget teman-teman naik promosi AAD. AAB sekarang. Clear ya? Nanti tahun depan kita kumpul, kita syukuran, dan kita bikin satu tim yang lebih solid lagi. Ya, oke. Itu saja. Thank you, Pak Agung. Makasih. Makasih Yati. Ya. Udah, thank Mariam. you Mas Roni, Mas Mas Septi Ahmad, foto dulu ya. Pak Digagat. Oke. Foto ya. Ntar rekamannya ya Pak Gagat. Mau. Ya. Nanti Bu Laura kalau rekamanku bahasaku ada yang agak aneh-aneh ditambahin ya. Ya nggak Aku juga apa-apa. nanti